Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, jamaah kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita memuji dan bersyukur hanya kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua, sehingga kita masih dapat menambah amal saleh kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita melaksanakan kewajiban kita salat Isya secara berjamaah, dan juga dilanjutkan untuk kita bermajlis sejenak menambah daripada keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada malam kali ini kita lanjutkan pembahasan kita dalam bab akidah, yaitu fiqhul asma al-husna, memahami, mengkaji, mendalami daripada nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang baik. Sebab kalau kita ingin benar-benar menyempurnakan ma'rifatullah, pengetahuan kita tentang Allah Subhanahu wa taala, maka caranya salah satunya adalah dengan kita mengkaji, mempelajari, mendalami nama-nama Allah Subhanahu wa taala itu. Karena di situ terkandung di dalamnya sifat-sifat kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Maka insyaallah malam kali ini kita akan menyampaikan salah satu di antara nama-nama Allah Subhanahu wa taala, yaitu Ismullahi Al-Mujib. Nama Allah Subhanahu wa taala Al-Mujib. Salah satu di antara al-asma al-husna adalah Al-Mujib, yang nama Allah Subhanahu wa taala ini terdapat dalam beberapa ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya dalam surah As-Saffat ayat 75, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad nadana Nuh." Sungguh Nuh telah berdoa, menyeru kami. Fala ni'mal mujibun. Maka adalah Allah Subhanahu wa taala sebaik-baik yang mengijabah doa itu, mengijabah daripada seruan Nabiullah Nuh alaihi salam, di mana doa Nabi Nuh alaihi salam yang Allah abadikan di dalam Al-Qur'an, ya Allah, jangan engkau sisakan satu pun di atas permukaan bumi ini, di antara manusia-manusia yang kufur padamu. Maka Allah Subhanahu wa taala mengijabah, mengabulkan permintaan Nabiullah Nuh alaihi salam, sehingga dengan itu Allah binasakan seluruh manusia pada saat itu, dan hanya menyisakan beberapa manusia saja yang ikut di atas perahu Nabiullah Nuh alaihi salam. Itu kenapa? Karena doa Nabiullah Nuh alaihi salam, dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan permintaan seperti itu. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala menjawabnya bahwa akulah sebaik-baik pengijabah, pengabul doa. Dalam surah Hud Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fastaghfiruhu tsumma tubu ilaih."
hendaklah kalian beristighfar padanya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tubu ilaihi, dan kembalilah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kalian teruskan perbuatan kufur kalian. Inna rabbi, sesungguhnya Rabbku, qaribun mujib, qaribun, maha dekat dan maha mengijabah doa-doa. Kalau kalian banyak memiliki dosa, memohon saja kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah, beristighfar kepada Allah, karena Allah itu maha dekat dan Allah Subhanahu wa taala maha mujib, menerima segala permohonan, termasuk di antaranya permohonan pengampunan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala dosa-dosa. Dan masih banyak lagi pada ayat-ayat yang lainnya yang menjelaskan tentang bahwa Allah Subhanahu wa taala itu adalah mujib, maha mengabulkan doa-doa. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan nama ini, maka kita dituntut untuk meyakininya dengan seyakin-yakinnya bahwa setiap doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala itu mesti Allah Subhanahu wa taala ijabah. Kita harus yakin itu. Kita harus yakin, tidak boleh kita ragu-ragu. Allah tidak mengijabah doa saya. Udahlah kalau begitu, enggak mau lagi saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila hamba-hambaku bertanya tentangku padamu wahai Muhammad, fa inni qarib, maka sesungguhnya aku sangat dekat dengan mereka. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku akan mengijabah doa-doa orang yang akan berdoa padaku. Idza da'ani, apabila dia berdoa padaku. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Maka hendaklah juga mereka itu mengijabah panggilanku, seruanku. Hendaklah manusia itu ketika aku ajak mereka untuk melaksanakan sholat, panggil mereka untuk melaksanakan sholat, hendaklah mereka mengijabah juga panggilanku, seruanku. Ayat ini terletak dalam di tengah-tengah ayat tentang puasa. Artinya kalau Allah ajak kalian, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, lakukan puasa. Kalau kalian melakukan apa yang aku serukan kepada kalian, maka seluruh doa-doa kalian yang kalian panjatkan kepadaku, aku juga akan penuhi semuanya. Itu adalah permintaan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kalau kita ingin doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mana ismullahil mujib? Makna atau arti dari nama Allah Al-Mujib. Kalimatu mujib ka ismin min asma'illahil husna laha maknayan. Kata mujib dalam bahasa Arab, ketika dia disandingkan dengan nama Allah Subhanahu wa taala, maka dia punya dua makna. Makna al-awwal al-ijabah. Makna yang pertama itu menjawab pertanyaan. Menjawab pertanyaan. Yang kedua, an yu'tiyallahu as-sa'ila matlubahu, yaitu Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada yang meminta, yang berdoa kepadanya apa yang dia inginkan. Oleh karenanya di dalam Al-Qur'an ada banyak ayat mengatakan yas'alunaka. Contoh, yas'alunaka anil anfal, yas'alunaka anil khamri, yas'alunaka anil mahid. Itu banyak di dalam ayat pertanyaan-pertanyaan begitu, yang mana orang-orang Quraisy dahulu mereka bertanya kepada Nabi SAW tentang hukum-hukum itu. Maka Nabi tentu tidak bisa menjawab, tidak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan orang-orang musyrik ketika itu. Maka Allah yang menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Artinya Allah maha menjawab pertanyaan-pertanyaan. Salah satu di antara makna nama Allah Al-Mujib. Namun makna Al-Mujib lebih banyak digunakan untuk menjawab doa-doa,
mengabulkan daripada doa-doa permintaan-permintaan hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan jawab ya semua daripada permintaan-permintaan itu. Maka disebutkan bahwa seseorang dengan nama Allah Subhanahu wa taala ini dituntut untuk yakin dan percaya seyakin-yakinnya setiap doa-doanya itu diijabah oleh Allah. Setiap doa-doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, "Ma min rajulin," qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu bersabda, "Ma min rajulin yad'u Allah." Tak ada seorang pun yang berdoa kepada Allah bidu'ain, dengan satu doa, illa istujiba lahu, kecuali pasti diijabah doanya. Pasti diijabah doanya. Kenapa? Karena Allah Maha mengijabah doa dengan namanya Al-Mujib. Fa imma an yu'ajjila lahu fid dunya. Lalu bentuk ijabah doa itu ada 3 bentuk. Ada 3 bentuk ijabah doa. Yang pertama kata Nabi, imma an yu'ajjala lahu fid dunya. Kemungkinan doanya itu akan dipercepat dan diberikan apa yang dia minta itu dalam doanya di dunia ini. Ya, ketika dia minta rumah, ya, dikasih rumah. Jadi minta mobil, dikasih mobil oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa imma an yaddakhira lahu fil akhirah. Kemungkinan kedua, permohonan-permohonannya, permintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala itu ditangguhkan, tidak diberikan di dunia, tapi diberikan nanti di akhirat. Nah, ini kemungkinan yang kedua. Allah tidak berikan kita apa yang kita minta di dunia, namun Allah akan berikan apa yang kita minta di dunia itu nanti di akhirat, di surga. Mungkin di dunia dia minta supaya dapat jodoh, dapat istri 1, 2, 3, enggak diijabah. Ya, setiap usahanya untuk itu gagal. Nanti Allah ganti. Berapa kali dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala minta itu, Allah kasih dia nanti di akhirat dengan sejumlah doa yang telah dia panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia ditangguhkan nanti di akhirat baru dikasih. Wa imma an yukaffira anhu min zunubihi, atau kemungkinan yang ketiga, Allah akan menghapuskan dosa-dosanya biqadri ma da'a, sesuai dengan doa yang dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak diberikan apa yang dia minta, tapi Allah ganti dalam bentuk yang lain. Mungkin dalam bentuk dihapuskan dosanya saja. Ya, soalnya ya, kalau kita kasih apa yang dia minta, dosanya semakin banyak. Dosanya akan semakin banyak. Ya, tak usah dikasih apa yang dia minta, cukup dihapuskan saja dosa-dosanya, ya, karena tidak diberikan apa yang dia minta. Dalam riwayat yang lain disebutkan Allah akan selamatkan dia dari musibah-musibah. Jadi tidak dikasih apa yang dia minta, tapi Allah selamatkan dia dari musibah-musibah yang akan menimpanya, yang sesuai dengan nilai yang dia minta. Contoh, dia minta mobil harganya 200 juta. Tapi kalau dikasih mobil, dia akan mendapatkan musibah. Dia akan mendapatkan musibah, di mana musibahnya itu mungkin dia akan mengeluarkan duit sekitar 200 juta juga. Ya sudah, nggak usah dikasih mobil. Lebih baik dia dihindarkan dari musibah-musibah yang akan menimpanya. Ya. Yang karena manusia tidak tahu gitu. Bisa saja apa yang dia minta itu ya, dari kehidupan dunia itu bisa membahayakan dirinya. Membahayakan, ya tak usah dikasih. Kalau diberikan membahayakan dirinya, udah nggak usah dikasih, supaya dia dihindarkan dari musibah itu. Ya. Maka oleh karena itu kata Nabi SAW,
seseorang kalau berdoa kepada Allah harus yakin dengan tiga keadaan itu. Tiga keadaan itu. Jangan cuma minta yang pertama saja. Jangan cuma minta yang pertama, yaitu minta dipercepat, dikabulkan permintaannya di dunia. Dia minta mobil, langsung dikasih mobil, tak lama kemudian dia bisa beli mobil. Kalau enggak, dia berdoa lama, berdoa minta harta, tak dikasih-kasih oleh Allah. Tak dikasih-kasih oleh, akhirnya dia mengatakan, sudahlah, Allah itu namanya katanya mujib. Ya marah-marah dia, mujib, tapi ternyata saya enggak pernah diijabah doa-doa saya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal Allah siapkan baginya apa yang dia minta itu di akhirat. Atau Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mengijabah apa yang dia minta, tetapi dia diberikan kesehatan selama hidupnya, enggak sakit-sakit gitu. Dia minta uang banyak, enggak dikasih uang banyak, enggak dikasih harta banyak, tapi badannya sehat, keluarganya sehat-sehat semua. Daripada dikasih uang banyak tapi sakit-sakitan keluarga, habis juga keluar untuk biaya pengobatan keluarga itu atau dirinya sendiri. Maka seperti itu mestinya keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menetapkan dirinya bahwa dirinya itu adalah Al-Mujib. Wa Nabi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abu Sa'id Al-Khudri, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia mendengarkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, Nabi bersabda, "Ma min muslimin yad'u lahu bi ismin laisa bi ismin wala qati'ati rahim illa a'tahu ihda salas." Tidaklah seorang muslim itu berdoa kepada Allah di mana doanya itu isinya bukan dosa dan juga bukan untuk memutuskan tali silaturahim. Isi doanya illa a'tahu ihda salas, kecuali pasti Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan kepadanya salah satu di antara tiga. Salah satu di antara tiga. Apa itu? Imma an yu'ajjila lahu da'watah, bisa saja Allah akan mempercepat mengijabah apa yang dia minta. Jadi persis apa yang dia minta itu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa imma an yadakhiraha fil akhirah, yang kemungkinan kedua, kemungkinan Allah Subhanahu wa ta'ala akan tangguhkan di akhirat, simpan di akhirat apa yang dia minta, nanti di akhirat baru dikasih. Wa imma an yadfa anhu minas su', atau kemungkinan Allah akan jauhkan dia dari bahaya, Qala idzan nuksir, kata Abu Sa'id Al-Khudri, kalau begitu baguslah kalau gitu kita perbanyak doa-doa kita. Setiap apa yang kita lihat kita minta, ya Allah berikan saya ini, berikan saya itu. Perbanyak setiap hari kita minta sebanyak-banyaknya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala, maka Nabi menjawab, Allahu aktsar, Allah lebih banyak lagi yang dia punya dari apa yang kau minta. Maka perbanyak saja permintaanmu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena pasti doa itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan doa itu adalah, Nabi mengatakan, doa umukhul ibadah. Doa itu adalah intinya ibadah. Artinya kedudukan doa di mata Allah Subhanahu wa ta'ala adalah sebuah ibadah yang sangat mulia. Dan Allah sangat senang kepada hambanya yang banyak berdoa kepadanya, yang menunjukkan bahwa dia adalah seorang hamba yang fakir, yang sangat butuh dan menggantungkan segala kebutuhannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sebaliknya, kalau ada hamba yang malas berdoa, jarang-jarang dia berdoa, Allah mengatakan mereka itu adalah orang-orang yang sombong. Dianggap orang sombong. Kenapa? Dianggap dia enggak butuh sama Allah, sehingga enggak pernah minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka anjuran agar banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, minta segala-galanya yang kita inginkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun ijabahnya, ya, kalau Allah berikan secepatnya apa yang kita minta, alhamdulillah. Kalau Allah belum kasih, yakinlah kita bahwa Allah sudah siapkan segala apa yang kita minta itu di akhirat kelak. Atau kita yakin bahwa Allah sudah ganti, atau Allah sudah beri
apa yang kita minta, namun bukan dalam bentuk apa yang kita minta, tapi Allah gantikan dengan yang lain, yaitu seperti diberikan kesehatan, ya, dijauhkan dari musibah, ya, atau yang hadis tadi dijadikan sebagai bentuk pengampunan dosa. Nah, itu kemungkinan ya lain kalau Allah Subhanahu wa taala belum memberikan kepada kita apa yang kita minta. Kenapa demikian? Karena Allahu mujib. Allah itu maha mengijabah, maha mengabulkan segala doa. Lalu berikutnya syurutu istijabati doa. Syarat-syarat diijabahnya doa. Ini harus ada pada diri orang yang berdoa. Sehingga Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan seluruh doa-doa yang dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah al-yakin, yakin annahu yastajibu, yakin dia bahwa pasti Allah mengijabah. Ya, jadi jangan berdoa kalau Allah terima alhamdulillah, kalau enggak apa-apa juga, ya. Jadi itu dia tidak menunjukkan al-ilhah namanya, al-ilhah. Al-ilhah itu artinya merengek. Ketika berdoa itu kita merengek kepada Allah supaya dikasih, sebagaimana anak kita kalau minta duit pertama minta duit enggak, tapi coba kalau dia merengek enggak berhenti minta, lama-lama dikasih juga, ya, karena dia merengek gitu, ya. Maka oleh karena itu coba perhatikan bagaimana caranya Nabi SAW minta doa kepada Allah. Ketika terjadi perang Badar, Nabi itu memaksa, ya, dia mengatakan, ya Allah, tolong kami, turunkan pertolonganmu. Karena kalau tidak engkau turunkan pertolonganmu kepada kami, maka engkau tidak akan disembah lagi setelah hari ini. Ya, itu macam memaksa gitu. Pokoknya harus saya ditolong. Itu namanya al-ilhah fit talab. Ya. Dia merengek ketika dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang merengek itu sudah punya keyakinan saya akan dikasih. Ya. Dengan gayanya seperti itu, yang dalam berdoa maka ada keyakinan di dalam hatinya bahwa kalau bentuknya begini, modelnya dia meminta, maka pasti Allah Subhanahu wa taala akan mengijabah daripada doanya. Nabi SAW bersabda, "Ud'ullah", berdoalah kalian kepada Allah, "wa antum muqinuna bil ijabah", dalam keadaan kalian itu yakin doamu diterima oleh Allah. Karena Allah mengatakan, "Ana inda zanni abdi bi", saya itu sesuai dengan persangkaan hambaku. Kalau keyakinan hambanya itu pasti diijabah oleh Allah, maka Allah pun akan mengijabahnya. Namun jangan terlalu cepat-cepat minta bukti itu. Mana buktinya diijabah oleh Allah? Ada tiga kemungkinan. Kita tinggal yakin saja bahwa pasti Allah terima. Namun cara membalasnya dalam tiga bentuk. Selalu kita berhusnuzan, berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa yaqulun Nabi SAW, dan Nabi SAW bersabda, la yaqul ahadukum wa huwa yad'u ya Rabb law syi'ta fa'alta kadza, walakin ya'zim fil mas'alah li khusyu'i wat tazallul asna'a du'a. Tidak boleh, Nabi SAW mengatakan tidak boleh salah seorang di antara kalian kalau berdoa dia berkata ya Rabb, wahai Tuhanku, lau syi'ta fa'alta, jika engkau berkehendak maka berikanlah gitu. Jika engkau berkehendak maka berikanlah, seakan-akan memberikan pilihan, kalau mau ngasih ya terserah, kalau enggak juga enggak apa-apa. Itu namanya mintanya enggak serius kalau begitu. Jadi tidak boleh diberikan pilihan, pokoknya kasih saya. Pokoknya kasih saya. Jangan memberikan pilihan. Kalau Allah berkehendak, ya Allah, kalau engkau mau berikan kepadaku kesehatan, maka berikanlah. Jika engkau tidak mau memberikan, ya terserah engkaulah. Nah, itu namanya memberikan pilihan. Nabi mengatakan tidak boleh kita berdoa dalam bentuk seperti itu. Walakin liya'zim fil mas'alah, tapi hendaklah dia memperjelas masalahnya, permintaannya. Pokoknya berikan saya begini. Seperti itu cara kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Li khusyu'in wa tazallul asna' doa. Dengan dia khusyuk dan merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala di saat dia
berdoa kepada Allah. Yaqulun Nabi wasallam, Nabi wasallam bersabda, Inna Allah la yastajibu min qalbin ghafil. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan mengijabah, mengabulkan orang doa seseorang yang hatinya itu lalai. Hatinya lalai. Ya. Kalau kita sholat itu kan dari awal sampai akhir itu isinya doa. Namun kalau kita nggak tahu artinya, nggak nyambung itu antara apa yang kita ucapkan dengan hati kita, nggak nyambung. Kenapa? Mungkin karena penyebabnya nggak paham. Jadi nggak nyambung. Kalau nggak nyambung antara apa yang kita ucapkan dengan hati, itu namanya hatinya lalai, nggak nyambung. Kalau hatinya nggak nyambung dengan apa yang dia ucapkan, Nabi SAW katakan Allah tidak akan mengijabah doa orang yang seperti itu. Maka mestinya seluruh doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita sudah paham artinya. Termasuk di dalamnya doa-doa solat, ya. Mulai dari kita takbiratul ihram, kita membaca Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya, atau inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Dari doa iftitah itu mestinya kita paham, supaya ketika kita baca itu nyambung dengan hati kita, nyambung dengan ucapan dan hati kita nyambung. Kalau tidak, nggak nyambung, itu yang disebut dengan qalbun ghafil, hati yang lalai, tidak nyambung dengan doa-doa yang dia panjatkan, ya. Dan tentu kalau kita baca doa-doa yang ada dalam salat itu semuanya permintaan dan permohonan yang sangat besar. Semuanya permohonan dan permintaan yang sangat besar. Namun kalau kita tidak paham, ya nggak nyambung, nggak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala Ibnu Umar, berkata Ibnu Umar, ana a'lamu mata yustajabu du'ai. Kata Abdullah bin Umar, saya itu tahu kalau saya berdoa diterima, ini doa saya diterima oleh Allah, saya tahu, kata Abdullah bin Umar. Qalu kaifa ta'lamu? Lalu sahabat bertanya kepadanya, bagaimana kamu bisa tahu? Hebat kali kamu. Kalau kamu berdoa kamu tahu kalau ini doa saya yang saya panjatkan barusan ini pasti diterima oleh Allah. Bagaimana kamu tahu? Qala idza khasha'al qalbu wahtazzal jawarihu wa dama'al 'ain. Kata Abdullah bin Umar, kalau hati saya khusyuk, ketika saya berdoa itu hati saya khusyuk, wahtazzal al jawari, dan anggota badan saya itu gemetar ketika saya berdoa, wadama'at al-ain, dan air mata saya bercucuran, aqulu hadhihi sa'ata ijabah fa ubalik fi du'a. Lalu saya ucapkan doa saya itu di waktu-waktu diijabah doa, fa ubalik fi du'a, maka saya betul-betul ketika berdoa pada saat itu saya itu sangat serius, maka saya yakin ini doa saya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kadang-kadang kalau kita berdoa seadanya saja, seadanya, ya, seakan-akan gaya kita berdoa itu kalau diterima alhamdulillah, kalau tak ya nggak apa-apa, ya. Jadi seadanya saja. Kadang kalau kita meminta kepada orang gitu, ya kalau diterima alhamdulillah, kalau dapat sumbang alhamdulillah, kalau tidak juga ya nggak apa-apa. Itu kurang serius namanya, kurang serius dalam meminta. Tapi kalau dia duduk di situ minta, nggak mau pergi kalau mau dikasih, ini serius dia minta ini, ya, kayaknya dia memang betul-betul butuh, maka diberikan apa yang dia minta. Dan gaya kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam berdoa juga seperti itu modelnya. Kemudian berikutnya adamul istijal, tidak boleh terburu-buru, tidak boleh terburu-buru kita minta diijabah doa kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yaqulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yustajabu li ahadikum ma lam yasta'jil. Pasti akan diijabah doa-doa kalian selama kalian tidak terburu-buru. Qalu kaifa yasta'jil? Lalu sahabat bertanya, bagaimana maksudnya itu terburu-buru? Qala yaqulu da'autu wa da'autu falam yustajaba li. Yaitu seseorang berkata, saya sudah berdoa berkali-kali tapi belum diijabah oleh Allah. Artinya ucapan itu enggak boleh
terucap dari mulut seseorang yang sudah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena apa? Karena kemungkinan ijabah itu ada tiga. Itu yang harus selalu kita yakini. Maka kalau Allah nggak kasih saya di dunia permintaan saya yakin Allah siapkan saya di akhirat. Sehingga kita tidak pernah kecewa dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Fayatrukud du'a fala yustajabalah. Ya, kalau ada orang yang begitu mengatakan saya sudah berkali-kali berdoa, enggak juga diijabah. Akhirnya dia berhenti berdoa dengan itu. Kalau dia berhenti berdoa, maka pasti tak dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala doanya. Maka yang terbaik adalah terus kita berdoa, belum dikasih terus lagi berdoa. Nabiullah Ibrahim alaihissalam berdoa minta anak itu berapa tahun? Dan gak bosan-bosannya dia minta Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin. Itu doanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Berapa lama dia, berpuluh-puluh tahun dia berdoa itu. Seorang Nabi berdoa dan tidak henti-hentinya berdoa karena yakin Allah pasti akan memberikan kepadanya keturunan. Sampai akhirnya Allah berikan dia Nabiullah Ismail alaihissalam. Kemudian anak yang kedua dari Sarah adalah Nabiullah Ishak. Ya. Sarah tidak percaya, nggak mungkin saya dapat anak. Saya ini sudah tua, saya ini mandul, seterusnya disebutkan. Namun kalau Allah Subhanahu wa taala berkehendak mengijabah doa Nabiullah Ibrahim, maka Allah akan berikan padanya anak. Ya. Maka dari sini dapat dipahami bahwa tidak boleh kita tergesa-gesa minta diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala doa kita. Kita hanya dituntut untuk berdoa terus. Kalau belum dikasih terus berdoa. Jangan bosan-bosan berdoa lalu berkata, sudahlah enggak mau lagi saya doa. Saya sudah berpuluh-puluh kali berdoa tak juga diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya aklul halal. Senantiasa menjaga makanan. Yang dimakan hanya makanan yang halal saja. Sebab seseorang kalau dia makan makanan yang haram, maka makanan itu akan menjadi penghalang ya, diijabah doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya ada seseorang disebutkan dalam safar, padahal safar itu merupakan waktu seseorang diijabah doanya. Ash'asa akbara, dalam keadaan orang itu terhina ya. Kepalanya penuh dengan debu-debu ya, pakaiannya compang-camping gitu ya. Yamuddu yadaihi ilas sama, dia sudah mengangkat tangannya ke langit ya, bagian daripada asbabu ijabati doa, penyebab diijabahnya doa itu angkat tangan ketika berdoa. Kemudian dia berkata ya Rabb ya Rabb ya. Dia memulai doanya dengan tidak langsung minta, tapi dia panggil nama Allah dulu, ya Rabb ya Rabb. Namun kata Nabi SAW, wa mat'amuhu haram, namun orang itu makanannya haram, wa malbasuhu haram ya, pakaiannya haram, wa ghudhiya bil haram, dia tumbuh dengan barang yang haram, fa anna yustajabalah, bagaimana mungkin doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan bentuknya seperti itu ya. Jadi perlu juga kita introspeksi. Nah, ini kenapa doa saya enggak diijabah oleh Allah? Berkali-kali saya sudah lama saya berdoa tak dikasih-kasih. Ya. Bukan Allah yang mengingkari janjinya, tapi karena kita ya, telah melakukan hal-hal yang menghalangi ya diijabahnya doa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya auqatud du'a al-mustajab wa amakinu ya. Waktu-waktu diijabahnya doa. Ini mesti semuanya ini mesti kita tempuh, mesti kita tempuh untuk supaya doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain daripada syarat-syarat yang tadi kita sebutkan, ya, berikutnya ada tempat dan ada waktu yang di situ kemungkinan besar doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya Lailatul Qadar, ya, pada malam Lailatul Qadar, ya. Hendaknya dipergunakan untuk serius berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian doa fi jawfil lail, ya, berdoa di pertengahan malam. Ya.
Wa huwa waktu sahur, ya, tepatnya di waktu sahur. Waktu nuzul al-ilahi, waktu di mana Allah memberitakan kepada kita Allah turun. Turunnya entah seperti apa turunnya kita nggak tahu. Tapi Allah menyebutkan tuh turun. Ya. Dan Allah mengatakan man yad'uni fa astajibulah. Siapa yang berdoa padaku maka aku akan kabulkan doanya. Man yas'aluni fa utiya. Siapa yang minta padaku aku akan beri. Man yastaghfiruni fa aghfirullah. Siapa yang beristighfar padaku mohon ampun maka aku akan ampuni dosanya. Rawahul Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Hadis ini sahih. Ya. Setiap malam, ini janji Allah. Ya, yang mestinya kalau ada pengumuman begitu, mestinya kita perhatikan waktu itu mestinya gitu. Kalau umpamanya Pak Idris mengumumkan gitu kan di masjid, nanti siapa yang datang nanti malam jam 2:30 ke masjid, salat 2 rakaat gitu atau salat lain, maka akan diberikan hadiah sekian ratus ribu. Itu insya Allah orang akan datang itu insya Allah. Ya. Tapi kalau Allah yang menawarkan nggak ada yang datang, tak jauh-jauh juga perginya gitu. Tempat tidur juga boleh, ya, atau di bawah depan, di kamar, dalam kamar juga boleh. Yang penting kita bangun minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak juga menjadi persyaratan harus sholat, tak juga harus sholat. Ini mutlak ini. Bangun berdoa. Tidak ada diperintahkan setelah sholat, tidak ada. Tapi kalau mau dibandingkan dengan sholat, bagus juga, lebih baik gitu. Tapi kalau tidak, kalau dia terbangun mungkin tetap berada di pembaringannya gitu. Dia jamnya, oh ini sudah 2:30. Waktunya untuk minta, waktunya untuk berdoa. Ya sudah, dalam keadaan baring dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bisa. Ya, karena ini doa mutlak. Namanya doa mutlak, tidak harus dirangkaikan dengan ibadah-ibadah yang tak harus mengaji dulu 1 juz, tak harus sholat dulu 11 rakaat, tak harus. Ya. Ini hanya dikatakan bahwa Allah itu turun di malam, di sepertiga malam terakhir. Dan siapa yang berdoa, kapan-kapan dia berdoa. Namun ini jarang kita lakukan. Kenapa? Ya, mungkin kita nggak yakin atau kurang-kurang yakin, ya, dikasih nggak ya gitu. Tapi kalau orang yang berjanji, pergi dia karena ya yakin, seakan-akan lebih percaya kepada janji manusia daripada janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Berikutnya dubur as-salawat al-maktubah, yaitu di akhir salat wajib. Di akhir salat wajib ini para ulama berselisih pendapat apakah setelah salam atau sebelum salam. Namun ulama banyak mengatakan sebelum salam, di saat tahiyat. Di saat tahiyat itu namanya dubur. Dubur itu artinya ujung. Ujung salat. Ujung salat wajib, ya. Maka Nabi SAW ajarkan kepada sahabat, ya, ketika baca tasyahud itu kan wajibnya hanya sampai salawat, selesai. Namun Nabi mengatakan kepada Mu'adz bin Jabal, jangan engkau tinggalkan, ya, memohon perlindungan dari 4 hal di akhir salatmu. Di akhir salat. Kenapa 4 perlindungan itu ditaruh di situ? Karena ini waktu istijabatid doa, waktu ijabah doa. Kalau mau ditambah lagi dengan doa-doa berikutnya juga tidak mengapa. Namun Nabi SAW ajarkan, ya, berta'awud dari fitnah dunia, ya. Kemudian ada fitnah kubur, ada fitnah dajjal, ada azab neraka, ya. Itu yang disebutkan di akhir tasyahud, ya. Dan itu adalah waktu-waktu atau saat-saat Allah Subhanahu wa ta'ala mengijabah doa seseorang. Ada juga yang mengatakan bahwa setelah salat dia berdoa. Namun Nabi SAW setelah salat beliau langsung astagfirullah, itu yang pertama kali terucap, astagfirullah. Itu bagian dari doa, ya. Dia minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar diampuni dosanya, ya. Namun para ulama mengatakan Nabi, kalau kita lihat dari apa yang dilakukan Nabi setelah sholat, beliau berzikir, ya,
berzikir setelah salat. Maka oleh karena itu sebagian ulama mengatakan berarti kalau Nabi berzikir enggak berdoa gitu, maka tempatnya sebelum salam Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa. Berikutnya bainal azan wal iqamah, antara azan dan iqamah. Ya. Kita ada beberapa waktu antara azan dan iqamat, ya, itu dipergunakan untuk berdoa karena saat-saat itu adalah saat-saat ijabati ad-du'a. Berikutnya inda nuzulil ghais, ketika hujan turun. Ketika hujan turun, maka juga kita dianjurkan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena saat itu Allah akan mengijabah doa seseorang. Kemudian saatan yaumil jum'ah, ada waktu khusus di hari Jumat. Para ulama mengatakan waktunya itu setelah asar sampai matahari terbenam. Itu adalah saat-saat yang paling baik untuk kita berdoa. Siapa yang berdoa, kata Nabi SAW, siapa yang berdoa di saat itu, di waktu itu, pasti Allah akan ijabah doanya. Namun jarang-jarang kita lihat ada orang duduk berdoa di asar, setelah asar hari Jumat, padahal itu adalah doa yang diijabah oleh Allah. Inda syurbi ma'i zamzam, ketika minum air zamzam, sebelum minum air zamzam berdoa dulu. Dan diabadikan doa Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Imam Syafi'i itu ketika dia berangkat dari Gaza, beliau lahir di Gaza di Palestina, kemudian berangkat menuju Makkah dan tinggal di sana. Ketika dia tahu bahwa berdoa ketika hendak minum air Zamzam itu diijabah oleh Allah, maka doanya dia adalah, ya Allah, jadikan aku salah seorang ulama di dunia ini. Maka Allah ijabah doanya, benar dia menjadi salah seorang ulama dunia yang sudah lama, sudah ratusan tahun meninggal, namun sampai saat ini masih sangat dikenal. Kemudian fi sujud, ketika sujud juga kita diperintahkan untuk berdoa. Nabi mengatakan fa'aksiru ad-du'a, perbanyak doa ketika sujud. Namun sujudnya di sini kalau bisa sujud-sujud salat sunnah, terserah kita. Kalau salat sunnah kan salat sendiri, mau sujudnya lama pun nggak apa-apa. Beda kalau salat jamaah, imamnya sujud lama, nanti heran pula makmumnya, kapan pula ini ada apa imam lama kali sujudnya. Seperti ketika Nabi SAW sujud lama ketika dinaiki oleh Al Hasan di atas pundaknya kuda-kudaan, salah seorang sahabat itu angkat kepala di belakang. Apa yang terjadi di depan? Kenapa lama kali? Mungkin terjadi kesalahpahaman nanti makmum kalau imamnya terlalu lama. Dan adabnya, berikutnya adab ketika berdoa, pertama ikhlas dalam berdoa. Yang kedua, dia memulai dengan menyebut nama Allah terlebih dahulu, ya Rahman, ya Rahim, ya Ghaffar, ya Mujib. Kemudian minta setelah itu. Kalau dia minta rezeki, dia pakai ya Razzaq. Ya Razzaq. Kalau dia minta diberi sesuatu oleh Allah, ya Wahhab. Dan dicocokkan, dipaskan dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya adalah bersalawat, as-salatu ala nabi, bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan istiqbalul kiblah, menghadap kiblat. Berikutnya raf'ul yadain, angkat tangan ketika berdoa. Ini adab-adabnya di saat kita akan berdoa. Jadi memilih waktu, punya adab, dan dia punya keyakinan bahwa doanya akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti itulah mestinya kita lakukan. Kalau kita tempuh semuanya ini, maka yakinlah Allah Subhanahu wa taala akan mengijabah doa kita. Namun bentuk pengijabahannya ada tiga bentuk, dan jangan kita bersuudzon kepada Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa saya sudah berkali-kali berdoa dan Allah belum mengabulkan doa kita. Demikian jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, penjelasan singkat tentang
salah satu di antara nama Allah Al-Mujib yang harus betul-betul kita yakini di dalam hati, yang dengannya mendorong kita untuk banyak-banyak memohon, meminta, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita tidak boleh bosan meminta, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Jika ada yang ingin bertanya, dipersilahkan. Ya. 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 Jadi terkait masalah membaca ayat kursi setelah sholat. Membaca ayat kursi setelah sholat bagian daripada zikir ba'da sholat. Zikir setelah sholat diantaranya membaca ayat kursi, dan keutamaannya siapa yang membaca ayat kursi setelah sholat wajib maka tidak ada yang menghalanginya masuk surga kecuali mati. Itu keutamaannya membaca ayat kursi setelah sholat wajib ya. Dan bukan sebetulnya ayat kursi saja ya. Di antara ayat-ayat yang dibaca setelah sholat itu adalah qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Khusus untuk subuh itu diulang 3 kali, juga maghrib. Adapun sholat yang lainnya cukup sekali saja. Nah, itu di antara hadis-hadis yang sahih yang menjelaskan tentang beberapa zikir-zikir setelah sholat, walaupun ini hukumnya sunnah, sunnah sehingga tidak bisa kita paksakan wajib baca itu ya. Maka kalau seandainya imamnya tidak mengucapkan itu atau menggunakan itu, memang zikir itu ya, dikembalikan kepada pribadi ya. Kecuali jika seandainya ingin dijadikan sebagai bentuk pembelajaran kepada jamaah, tidak mengapa zikir dikeraskan dalam bentuk pembelajaran kepada jamaah ya. Namun hukum asalnya berzikir itu pribadi. Jadi habis sholat ya berzikir sendiri-sendiri, berdoa sendiri-sendiri. Tak harus selalu dipandu oleh imam. Ya, maka ya imamnya kalau menganggap mungkin jamaah sudah mengerti ya sudah jalan sendiri-sendiri, tidak jadi masalah ya. Karena begitulah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kadang-kadang Nabi SAW menjaharkan zikirnya kadang-kadang. Imam An-Nawawi mengatakan bahwa Nabi menjaharkan zikirnya itu dalam bentuk pembelajaran kepada sahabat bahwa yang dibaca Nabi, zikir yang dibaca Nabi setelah sholat itu yang ini zikirnya yang dibaca oleh Nabi. Maka dikeraskan. Setelah sahabat sudah paham semua, Nabi kembali tidak menjaharkan zikirnya, dikembalikan kepada masing-masing ya. Karena kadang-kadang ada orang yang
Mungkin zikirnya maunya ya subhanallah, alhamdulillah, akbar aja, habis itu selesai, ya kan? Karena Nabi mengatakan siapa yang membaca subhanallah, alhamdulillah, akbar, ya, maka dosanya akan diampuni walaupun kazabadil bahri, walaupun dosanya itu sebanyak buih di lautan. Itu keutamanya subhanallah, subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali. Kemudian ditutup la ilaha illallah, maka cukuplah 100 gitu ya. Kemudian ayat kursi dijamin masuk surga, ya. Dia pasti masuk surga. Yang menghalanginya itu hanya kematian saja. Jadi kalau mati insya Allah masuk surga. Semua termasuk keutamaan yang besar. Cuma kadang-kadang orang tidak begitu memperhatikan itu. Bagi orang yang mau mengamalkannya, itu adalah ada hadisnya dan sahih. Silahkan diamalkan. Itu bukan artinya itu bukan zikir atau bacaan yang tidak ada dasarnya. Tapi yang mengherankan itu kadang-kadang yang dianjurkan untuk dibaca itu tak dibaca. Yang tidak ada dianjurkan untuk dibaca itu pula yang dibaca pertama kali kan. Jadi saya coba mencari dalil. Apa dalilnya? Habis sholat langsung baca Al-Fatihah. Saya belum pernah dapatkan itu. Yang ada membaca ayat kursi, membaca qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, ya. Tapi malah ini yang lebih sering dibaca dan ditinggalkan yang jelas-jelas ada keutamaannya. Di antara alasannya sebagai bentuk tawassul namanya. Sebelum kita berdoa, tawassul dulu pakai bacaan Al-Quran. Nanti bacaan Al-Quran ini yang akan mengangkat doa-doa kita kepada Allah. Karena dalam ayat dikatakan wal amalu ilaihi yas'adul kalimut thayyib, kepadanya lah akan naik ucapan-ucapan yang baik, artinya doa-doa. Wal amalu salihu yarfa'u, dan amal soleh lah yang akan mengangkatnya naik doa-doa itu. Maka oleh karena itu sebelum berdoa dilakukanlah bacaan Al-Quran dulu sebagai bentuk tawassul. Namun itu tidak dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka akan sangat baik ketika kita membaca apa yang sudah jelas diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, seperti itu. Jadi mestinya begitu, yang kita baca setelah sholat. Kalau seandainya tidak dipandu, memang asalnya tak dipandu. Kalau sudah bisa sendiri-sendiri, maka sendiri-sendiri saja berzikir. Ya. Ya. Ya, mudah nanti imam kita akan menjaharkan nanti dan mensosialisasikan kepada jamaah.
Ya. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Jadi ada peringatan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar kita jangan terpengaruh oleh orang-orang yang dia itu dimudahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, namun dia jauh dari Allah. Orang yang seperti itu kata Nabi itu istidraj. Istidraj itu diulur-ulur, namanya diulur-ulur agar dia semakin banyak dosanya. Akan dia semakin banyak dosanya dengan rezeki yang Allah berikan padanya. Ya. Maka ini perlu menjadi peringatan bagi kita. Ya, ketika Allah berikan kepada kita rezeki lalu kita ternyata malas datang sholat jamaah, mudah melakukan maksiat, ini jangan-jangan istidraj gitu. Yang Allah inginkan kepada kita, ya, karena Allah marah sama dia. Bentuk marahnya itu kalau ada orang marah biasanya gimana? Biasanya ditegur gitu ya. Kadang-kadang juga kalau marah terserah kamulah, ya. Udahlah terserah apa maumu. Itu juga bentuk marah, bentuk murka. Tapi bukan bentuk murka untuk memberhentikan kemurkanya, tapi sekaligus udahlah. Nah, kasihlah banyak-banyak kalau begitu, biar semakin menjadi-jadi kamu. Begitu ya. Nah, itu namanya istidraj, ketika orang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berbagai macam kemudahan, fasilitas sehingga dengannya dia tidak kembali kepada Allah namun semakin jauh, maka itu yang dikenal dengan istidraj. Kita jangan terpengaruh dengan itu. Ya, oh, enaknya macam dia ya. Ya, dia enggak sholat pula, tapi udahlah enggak usah kita sholat juga kalau begitu. Biar kita dapat rezeki banyak juga gitu. Itu enggak boleh diikuti. Itu yang diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, la yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad. Jangan kamu terpengaruh dengan kemewahan-kemewahan yang dimiliki oleh orang-orang kafir di muka bumi ini. Mataun qalil, itu hanya kesenangan sementara. Summa ma'wahum jahannam wa bi'sal masir. Kemudian tempat kembali mereka itu adalah neraka jahanam, dan neraka jahanam itu adalah seburuk-buruk tempat. Jadi jangan terpengaruh. Yang kadang-kadang orang mengatakan, saya ini rajin pergi sholat setiap malam, qiyamul lail, setiap hari sholat 2, tapi hidup saya begini-begini aja. Orang itu sebelah nggak pernah sholat, nggak pernah apa, tapi rezekinya lancar. Ya, kita jangan sampai terpengaruh dengan begitu-begitu. Akhirnya udahlah, saya nggak mau lagi sholat lah kalau begitu. Ternyata Allah lebih suka yang begitu-begitu daripada macam saya ini yang rajin ibadah. Tidak boleh kita terpengaruh dengan begitu. Makanya ada peringatan bahwa yang begitu-begitu itu istidraj. Allah ulur-ulur. Kalau dia tidak berhenti begitu, maka akan seterusnya seperti itu, dia akan mati dalam keadaan seperti itu, dan akan merugilah dia. Itulah tujuannya ada peringatan namanya istidraj, diulur-ulur dia supaya semakin banyak dosa yang dia perbuat, ya, karena Allah murka dengan perbuatannya. Nah, itu maksudnya istidraj. Ya. Ya. Untuk jawab yang pertama, di setiap sujud, karena Nabi mengatakan aqrabu ma bainal abdi war rabb fi sujud. Ya, saat-saat seorang hamba sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala itu ketika sujud, dan tidak dikhususkan sujud terakhir. Pokoknya sujud. Lalu Nabi mengatakan fa'aksiru fi doa, perbanyaklah kamu doa di saat sujud itu. Jadi bukan cuma sujud
terakhir. Jadi sujud pertama, sujud kedua, pokoknya semua sujud di dalam sholat itu waktu untuk berdoa. Kemudian sujud terakhir ini ya kadang-kadang dipahami imamnya sudah tahiyat, dia masih sujud, ini nggak boleh. Ini tidak boleh terjadi. Jadi kalau imam sudah bangkit Allahu Akbar, maka kita ikut. Jangan lama nunggu karena kita mau doa dulu apa ya. Itu tidak boleh. Karena ada kewajiban untuk mengikuti imam. Disebutkan dalam hadis fa idza raka'a farka, apabila rukuk maka rukuklah. Di dalam bahasa hadis itu fa itu kemudian tapi tidak pakai selang waktu. Kalau pakai summa, jadi ada dua bahasa dalam bahasa Arab. Kalau summa itu pakai selang waktu. Ya, kalau umpamanya fa idza kabbara imam summa kabbiru, itu boleh waktunya agak jauh gitu. Karena pakai summa. Tapi kalau pakai fa, maka itu artinya setelah imam takbir kita juga takbir. Setelah imam rukuk kita juga rukuk. Walaupun bacaan kita belum sempurna. Walaupun bacaan kita belum, anggaplah kita datang tahu-tahu agak lambat gitu kan, kita Allahu Akbar, kan kita baca Al-Fatihah gitu ya. Tahu-tahu baru 3 ayat Al-Fatihah, imamnya rukuk. Ya sudah, kita rukuk, tinggalkan sampai di situ saja kita baca Al-Fatihah. Enggak usah dihabiskan Al-Fatihahnya. Karena kalau kita habiskan Al-Fatihah, bisa-bisa imamnya Sami Allahu liman hamidah, Al-Fatihah kita belum selesai. Nah, ya kan? Akhirnya kita dianggap menyelisihi imam. Ya. Di saat imamnya ruku kita nggak ruku, berdiri kita. Di saat imamnya sami Allahu liman hamidah kita ruku, itu menyalahi namanya imam. Wa inna maju'il iman yutamma bi. Imam itu dibuat agar dia diikuti. Ketika dia memberikan aba-aba Allahu Akbar, maka kita juga Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar gitu. Bacaan tidak sempurna tidak mengapa. Tidak mengapa. Itu imam yang tangguh. Imam yang tangguh. Makanya disebutkan al-imamu dhamin. Imam itu penanggung kekurangan makmum. Ya. Jadi kalau imamnya cepat-cepat, ya tanggunglah kekurangan makmum kalau makmumnya nggak baca gitu. Nah, seperti itu amanahnya imam. Ya. Kemudian tadi yang pertama tadi safar. Ya. Kapan seseorang itu dianggap safar? Ya. Kalau kita baca beberapa safar Nabi SAW, ya, di mana Nabi SAW ketika hendak haji wada, disebutkan Nabi itu sholat zuhur di Madinah. Sholat zuhur ketika mau hendak haji wada ke Makkah, Nabi sholat zuhur di Madinah 4 rakaat. 4 rakaat. Artinya kan masih dalam kota ini, jadi masih 4, berarti belum dianggap safar. Karena masih sempurna sholatnya. Ketika Nabi sampai di Zulhulaifah itu Bi'ru Ali, tempat mikot, Nabi sholat asar di situ 2 rakaat. 2 rakaat. Artinya ketika Nabi sudah meninggalkan kota Madinah, maka beliau sudah menganggap dirinya safar. Ketika dia anggap dirinya safar, maka sholat asarnya cuma 2 rakaat. Dia mengqasar, karena sholat qasar itu hanya boleh dilakukan di saat safar. Jadi kalau kita masih di tempat kita, ya kita masih sholat sempurna. Sholat sempurna karena kita masih dianggap mukim. Itu kalau urusan sholat. Kalau urusan puasa beda. Kalau hari besok, kalau besok kita mau berangkat ke Jakarta, ya selalu nggak usah niat puasa. Tahu maksudnya ya? Karena puasa ini kan jangan sampai kita puasa paginya puasa gitu, nanti sampai Jakarta baru boleh makan. Sama saja kan kalau kita makan pagi di Batam, nggak usah puasa hari itu karena niatnya safar. Jadi jangan mengatakan, oh kalau begitu puasa dulu separuh hari, nanti sampai Jakarta baru boleh berbuka, karena baru dikatakan musafir, dan musafir itu boleh tidak puasa. Jadi agak beda kalau puasa. Tapi kalau sholat jangan qasar sekarang kalau belum safar. Ya, qasar jamak sempurna kalau masih di tempat. Kapan boleh qasar? Kalau dia sudah melewati jarak yang orang-orang anggap bahwa kalau sudah sampai di jarak ini namanya sudah musafir. Namanya sudah musafir, baru boleh dia mengqasar
solat seperti itu. Maka artinya ini kan istilah safar ya. Kapan seseorang dianggap musafir, kapan masih dianggap mukim ya. Para ulama ada yang menetapkan beberapa jarak, namun yang kuat pendapatnya adalah seseorang itu dikatakan musafir kalau orang-orang di daerah itu anggap itu sudah perjalanan jauh, jadi kembali ke uruf, tidak dijadikan sebagai dasar keluar kota. Kalau keluar kota, kalau sebelah situ anunya, batasan kotanya, nyebrang ke sebelah sudah dianggap musafir, ya kan? Jadi nggak bisa jadi patokan keluar kota, tapi patokannya adalah di mana orang-orang dari tempat dia itu ke tempat yang dia sudah capai, itu orang-orang menganggapnya, orang situ menganggapnya itu sudah jauh, sudah jauh. Kalau orang-orang sudah menganggap itu adalah jauh, berarti kita sampai di tempat itu sudah dianggap musafir dan sudah dianggap boleh untuk mengqasar salat ya. Kalau hubungannya dengan salat seperti itu. Iya. Pertama, ada zikir ketika sujud kan? Ada zikir ketika sujud. Tentu itu yang dibaca dulu, zikir salat ya. Ya subhana rabbiyal a'la gitu ya. Atau subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli ya. Ini ada dua doa ruku dan sujud. Ya, kalau doa tambahannya subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli, ini boleh di ruku, boleh di sujud. Dan ini disebutkan bahwa ayat ini Nabi baca doa itu setelah turun surah An-Nasr. Allah mengatakan fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Nabi rubah bacaan sujudnya dengan menggunakan subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Boleh ini, boleh itu. Setelah ini kan disuruh ulang 3 kali tuh. Ya, boleh juga diulang sampai berkali-kali juga boleh. Doa subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal, itu boleh diulang berkali-kali dengan bentuk yang ganjil, ya. Setelah itu kita disuruh memperbanyak doa. Tapi tidak ditentukan doanya apa. Berarti mutlak, doa-doa apa saja. Tapi para ulama mengatakan tidak boleh di saat sujud membaca doa yang ada di dalam Al-Qur'an. Membaca doa yang ada dalam Al-Quran seperti Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban. Tidak boleh. Kenapa? Karena ini teks ayat. Dan orang sholat di saat sujud tidak boleh baca ayat Al-Quran. Tidak boleh baca ayat Al-Quran di saat rukuk dan sujud. Karena tidak boleh, berarti doa-doa yang ada di dalam Al-Quran tak boleh kita baca, karena itu bagian dari ayat. Kalau persis teksnya begitu. Oleh karena itu, ketika Allah mengatakan fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, maka bertasbihlah kamu dengan memuji Tuhanmu, wastaghfir, dan beristighfarlah. Nabi membuat teks sendiri, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Itu dirubah teksnya. Jadi kandungannya sama perintah yang ada dalam Al-Quran, tapi teksnya dirubah supaya tidak persis membaca ayat itu. Jadi doa-doa bahasa kita pun boleh. Boleh, tapi jangan dilafazkan. Karena dilarang kita, yang dilarang namanya kalam. Kalam tidak boleh, kalamun nas, ucapan manusia tak boleh ada di dalam Al-Quran. Namanya kalam itu, ahli bahasa mengatakan al-kalamu huwal lafzu. Kalam itu adalah lafaz, dilafazkan, jadi bersuara. Nah, itu nggak boleh kalau menggunakan bahasa kita. Tapi kalau tidak dilafazkan, maka boleh kita dengan doa-doa dengan bahasa kita sendiri, seperti itu. Ya.
Jadi kita tinggal milih saja. Karena tidak ada yang Nabi sebutkan, maka tidak ada bisa kita tentukan. Ya. Jadi kalau tidak ditentukan doanya, jangan kita tentukan pula, gitu kan? Ya, terpulang kepada kita masing-masing mau baca doa apa, gitu. Nah, sama dengan tadi sujud, karena Nabi tidak menentukan doanya apa, Nabi hanya mengatakan perbanyak doa. Ya terserah maunya doanya apa, kan masing-masing punya hajat masing-masing. Jadi jangan diseragamkan, gitu. Jadi apa yang tidak ditentukan jangan kita dalam kaidah para ulama itu, apa yang tidak dikhususkan jangan dikhusus. Apa yang jadi umum tetaplah dia jadi umum. Jangan yang khusus dijadikan umum, atau yang umum dijadikan khusus, tapi dibiarkan pada tempatnya masing-masing, seperti itu. Jadi tidak ada doa khusus. Karena tidak ada doa khusus berarti serah. Ya, kalau dianggap pendek ya baca doa-doa yang pendek, gitu. Gitu. Iya, makanya kita katakan boleh berbahasa Indonesia, tapi syaratnya jangan dilafazkan. Jangan bersuara. Karena kalau bersuara dalam bahasa Indonesia ada larangannya, yaitu kalamun nas tidak boleh di dalam salat. Kalamun nas. Kalau dilihat apa itu kalam, kan begitu kan? Dalam matan jurumiyah itu dikatakan al-kalamu huwal lafzul mufidu lafaz. Kalau lafaz berarti kan suara. Jangan disuarakan supaya tidak jadi kalam, gitu. Jadi cukup bibir bergerak tapi tidak mengeluarkan suara yang didengar. Ya. Ya. Kapan? Ya. Ya. Ya, yang penting hujannya masih turun. Ya, jadi bukan awal turun hujan, gitu ya. Ketika hujan turun. Jadi kapan hujannya turun? Kalau lamanya hujannya lama kan, ya walaupun nanti setelah setengah jam jalan hujan. Hmm. Hmm. Ya. Saya bacakan hadisnya. Isnani maturadani. Ada dua waktu berdoa tidak akan ditolak. Ad-du'ain dan nida, berdoa ketika azan. Artinya setelah azan maksudnya. Wa tahtal matar, di bawah hujan. Bahasanya di bawah hujan, artinya hujannya turun, kita berdoa. Kata-kata tahtal matar, di bawah hujan, artinya di saat masih turun hujan, itu doa mustajab. Jadi bukan di saat awal hujan, gitu ya. Tapi bahasanya tahtal matar, namanya tahta di bawah, artinya hujannya masih turun, ya. Kalau sudah hujannya tak turun, itu bukan lagi tahtal matar, kita nggak ada lagi hujannya. Kita berada di bawah hujan. Artinya di bawah hujan itu hujannya lagi turun, kita berada di situ, di bawah hujan. Bukan juga diperintahkan untuk main hujan-hujan, gitu ya. Bukan diperintahkan untuk mandi. Kalau hujan kita hujan-hujan dulu baru kita berdoa, enggak juga. Artinya ketika hujannya turun, kita berdoa. Namun hujan-hujan itu baik. Hujan-hujan itu baik dan sangat bermanfaat, ya. Karena itu adalah rahmat, ya. Adalah rahmat dan memberikan kesuburan pada orang atau kesembuhan, gitu. Buktinya disebutkan bahwa
air hujan itu sangat bermanfaat. Dimana kalau sudah lama kemarau, rumput-rumput pada mati semua. Ketika hujan turun beberapa hari kemudian jadi hijau, menunjukkan bahwa air hujan ini ada kemiripan dengan pupuk gitu ya. Membuat subur gitu. Tiba-tiba nggak ada apa-apa, cuma hujan turun, berarti di dalam air hujan itu ada keberkahan di dalam hujan itu, sehingga bisa mempercepat tanaman-tanaman tumbuh. Menunjukkan bahwa bagus kalau kita minum air hujan untuk menyuburkan yang ada di dalam tubuh kita, atau hujan-hujan. Iya. Jadi ini kan disebut ada adab, dan adab itu salah satu di antara penyebab mudahnya dikabulkannya doa. Namun tidak selalu harus pakai itu. Ini namanya doa-doa mutlak. Ya. Ada juga doa khusus kalau hujan, Allahumma sayyiban nafi'an. Jadi itu kan bagian dari doa. Ya. Ataupun kalau lagi hujan ada juga doanya Allahumma askina ghaisan mughisan nafi'an ghaira darrin lana. Ya Allah, turunkan kepada kami hujan yang lebat, yang bermanfaat, tidak membawa mudarat, Itu juga bagian daripada doa ketika turun hujan yang diucapkan Nabi SAW. Kalau kita mau tambah dengan doa-doa mutlak yang lain juga boleh. Ya Allah, tambahkan lagi jodohku ya Allah, gitu. Itu boleh juga diucapkan. Jadi doa-doa mutlak ya. Tidak mutlak juga angkat tangan. Ya, tidak harus angkat tangan. Tidak harus angkat. Ya, boleh. Jadi sebetulnya doa-doa itu adalah ucapan-ucapan yang baik. Diucapkan ucapan-ucapan al-kalimut thayyib. Al-kalimu at-thayyib. Maka Allah membahasakan doa-doa itu adalah ucapan-ucapan yang baik. Maka kita kalau negur orang itu jangan yang buruk-buruk, atau manggil orang jangan yang dengan panggilan-panggilan yang buruk, karena itu akan menjadi doa. Itu akan menjadi doa. Jadi kalau manggil orang yang panggil yang baik-baik, selalu dia diberikan barakallahu fik. Itu kan doa-doa yang tidak harus barakallahu fik, kan enggak harus gitu ya. Padahal itu kan bagian dari doa, tapi sudah masuk pada ucapan-ucapan yang baik. Dan tidak boleh kita namanya mendoakan yang buruk. Mungkin enggak harus kita ya Allah semoga dia sakit gitu, enggak harus begitu modelnya. Tapi karena ucapan kita mengarah kepada sakit, ya maka itu bagian daripada doa-doa buruk kepada saudara kita atau kepada anak kita, dan orang tua kepada anak. Jangan sampai berdoa yang buruk-buruk, karena salah satu di antara doa yang tidak ditolak oleh Allah dakwatul walid li waladi, doanya orang tua kepada anaknya. Jadi lebih kepada ucapan-ucapan yang baik yang selalu kita katakan kepada anak kita, ya semoga jadi anak soleh. Atau kalau anaknya dipanggil nakal gitu, anaknya nakal kali sih kamu, lama-lama jadi nakal beneran anaknya gitu, karena selalu terucap kata-kata nakal, seakan-akan itu doa untuk anaknya. Ya, coba kalau dirubah kata-katanya anak soleh gitu, walaupun nakal gitu kan, kita bilangnya anak soleh. Itu panggilan-panggilan itu sudah bagian daripada doa itu, ya, bagian daripada al-kalimu at-thayyib, kalimat-kalimat yang baik. Kita cukupkan sampai di sini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.